ada masalah. Gue ngerusak mobil orang. Lu gila ya? Lu tau gak sih, gue selama pacaran sama lo ya udah habis banyak banget, udah rugi banyak banget. Perhiasan gue udah habis gue jual-jualin. Uang kuliah gue udah gue tilap akhirnya buat bayarin utang-utang lo. Terakhir kali lu bikin masalah, akhirnya apa? Motor gue kan gue jual. Sekarang apaan lagi? Aduh Put, iya Put, gue tau Put, lu tuh paling baik. Tapi kan lu masih sayang kan sama gue. Put, sekali ini lu tolongin gue bakal dipukulin sama mereka Put. Lu tahu kan, bokap nyokap gue itu gak suka sama lu. Itu aja sekarang mereka lagi sedih. Makanya sekarang mendingan lu buru-buru cabut dari sini daripada mereka ngeliat lo. Jangan. Gak bisa, lo harus cabut dari sini. Sana. Put, mereka Put. Isi. Put, tolongin Put. Ntar kalau gue digebukin gimana? Ya, lu bilang aja gue keluar negeri ya. Gue takut Put, gue takut ya. Iya, sebentar. Lu resik banget. Iya. Lu jangan main masuk gitu aja dong. Mana pacar lu? Pacar siapa sih? Pacar lo Draco mana? Dia udah ngerusak wajah temen gue nih, liatin nih. Monyong mukanya liatin. Mobil bos maksudnya. Beda rumahnya. Lu jangan main masuk gitu aja. Sembarangan gue teriakin rampok lo ya. Lu mau mati ya? Hah? Gue ingetin sekali lagi sama lo ya. Bilang sama Draco pacar lo, kalau lehernya nggak mau kita gorok, lebih baik dia ganti rugi uang mobil gue sekarang juga. Ngerti? Hah? Camkan baik-baik. Gak sampein, nanti lodrok lo. Put. Gimana Put? Mereka udah kabur kan ya? Put ya? Put, gimana Put? Lu tuh bener-bener tau gak? Gila udah mau dipukulin sama orang aja lu, baru nyuruhnya gue. Sampai gue yang maju, sampai gue tadi mau ditodong pakai pisau, tahu gak lo? Tapi yang bantuin ya. Yang peyang. Emang dia minta ganti berapa sih? 100 juta. 100 juta? Kok bisa? Soalnya mobilnya Ferrari. Lu tuh keterlaluan banget sih. Udah bantuin dong. Tapi gue duit dari mana sebanyak itu? Lu pikir dong. Ya gimana kek, pinjem kek, gimana kek. Ntar gue ganti. Ya pinjem ya. Ya. Gampang banget lu ngomong minjem. Gue mau pinjem kemana? Utang gue aja yang dari kemarin-kemarin belum lu ganti. Sekarang lu mau minjem lagi 100 juta lagi. Terus gimana dong kalau misalnya gue nggak bayar? Ntar gue digebukin sama si Bobby. Lu kan tahu Bobby orangnya kayak gimana. Lagian mana bisa sih gue ngumpet-ngumpet terus kayak gini. Coba aja ada harta karun. Harta karun. Bentar. Dulu pas gue masih tinggal sama nenek gue di kampung, gue punya teman namanya Mira. Kata orang-orang di kampung, neneknya Mira itu orang kaya banget. Dan kata orang-orang, nenek bajak, nenek Mira itu menyimpan harta karun. Jadi ntar gue coba hubungin Mira, siapa tahu dia bisa minjemin duit. Ya ampun Putri, lu masih aja sih percaya sama harta karun? Lu ini mau dibantu apa mau dipukulin? Iya. Mau dibantuin. Iya, gue percaya. Yaudah kalau gitu, lu telepon si Mira ya. Lu ke desanya, ya lu cari harta karunnya. Oke? Ya, bantuin gue. Yaudah mendingan sekarang lu buruan cabut dari sini sebelum bonyok gua balik. Itu ongkos buat lo. Adanya cuma segitu. 10.000. Ini mah gorengan dapet. Iya, balikin. Enggak cukup banget. Ini gua nggak ada duit. Yaudah kalau gitu, gue pergi dulu ya. Gue ngumpet di bengkel biasa dekat rumah gue, ya. Udah sana cabut. Ya ntar kalau udah dapet kasih tau. Iya. Sana. Iya. Kok? Udah kok. Putri.
Jangan dihabisin semuanya. Put, gimana Put? Pinjaman dari Mira udah dapet kan? Iya nih, gue belum berhasil ngubungin dia. Nomor nggak ternyata. Ya, emang itu nomor lama juga sih yang gue tahu. Terus gimana dong Put? Putri, gimana dong gua? Gimana nih? Aduh, gua kalau bisa nggak bisa bayar gimana utang-utang gua? Ya gimana, kayak itu kan urusan lo, derita lo, salah lo sendiri. Aduh Put, gua bayarnya pakai apaan dong? Ya, cantik. Cantik. Bisa rayu deh ah. Putri paling cantik deh, ya. Emang. Ya, iya. Mah. Aku lusa udah harus KKN, Mah. KKN? Nah, zaman sekarang masih ada KKN? Kampus aku kan beda, Mah, sama kampus lain. Masih rada jadul. Jadi masih ada yang namanya KKN. Terus diwajibin ikut lagi. Iya, terserah. Pokoknya mama nggak suka kamu jalan sama si Darko. Drako, Mah. Iya, terserah siapapun itu. Kalau untuk KKN sih mama nggak jadi masalah, Put. Tapi kalau kamu sampai ketahuan jalan sama si Darko, papa sama mama nggak akan pernah anggap kamu anak lagi. Mau jadi apa masa depan kamu? Iya, iya, enggak kok. Ini kamu kenapa udah beda banget ya? Perasaan dulu ini rumah juga nggak ada deh. Aduh, lewat mana kalau kayak gini gue bingung nih. Gimana sih, Kang? Bawa sepedanya nggak lihat-lihat gitu? Aduh, kok saya yang salahin, Neng? Neng sendiri yang nggak lihat ke sana. Saya udah kering-kering loh dari tadi. Aduh, Masa sih? iya. Iya nih, Kang, saya lagi bingung nih nyari alamat. Soalnya dulu tuh kampungnya nggak kayak begini, sekarang udah beda banget. Saya ini lagi bingung nyari alamat rumahnya Mira. Mana ya? Mira, Iya, Mira cucunya Nek Bajak. iya. Saya kan kenal. Kasih tahu dong, Kang, di mana jalannya? Tunggu dulu. Neng ini siapanya Mira? Saya teman lamanya Mira. Udah lama banget nggak ketemu. Ya udah, saya kasih acar-acar aja ya. Iya, Ini Neng lurus aja, nanti ketemu kelurahan Gadok, ya kan? gaduh. Lurus dikit lagi ada pertigaan, belok kiri, Tiga belok kiri. ada rumah sebelah kanan, pagar warna hijau. Permisi. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Mira, 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 Mira cucuku. Nenek kangen sekali dengan kamu, Mira. Maaf, Nek. Maaf. Tapi saya ini... Sudah 5 tahun kamu tidak pernah pulang, tidak memberi kabar sama nenek. Iya toh? Ayo. Sudah. Ayo sekarang masuk. Ayo masuk. Tapi iya. Ayo. Mira, ini kamar kamu. Masih utuh kan? Tiap hari dibersihin sama nenek. Biar setiap saat kamu datang, kamu bisa langsung istirahat. Mira, nenek kan kangen sama kamu, Mira. Nenek itu sudah tua. Kalau nenek ada apa-apa gimana? Kamu jangan tinggalin nenek ya. Oh iya, Mira. Kamu kan capek. Kamu harus istirahat. Nenek mau belikan kamu surabi. Surabinya Bioda. Surabi kesayangan kamu.
tempat sembunyinya Drago? Hah? Ya kemungkinan sih begitu, Bos. Yakin lo? Bos yakin nggak? Cek semua tempat. Cek lo. Cek. Sana. Halo? Drako? Put, gimana Put? Gue udah sampai nih di rumah Mira. Tapi masalahnya Miranya nggak ada. Yang ada cuma neneknya doang. Duh, terus gimana dong? Lu dengerin gue dulu. Lo tau nggak, nenek bajak itu malah ngira kalau gue itu Mira cucunya. Dan nenek bajak itu buta. Jadi gue nggak tega lah. Nah, bagus tuh, bagus. Cakep banget tuh, cakep. Cakep. Maksud lo? Ya iya dong, secara si nenek itu udah mikir lu cucunya. Jadi lu gampang cari harta karunnya, ya kan? Lu dasar ya bener-bener dasar otak kriminal tau nggak? Lu kenapa jadi marah sama gue? Kan lebih bagus dong, jadi tugas lu jadi lebih gampang. Apa? Tugas? Sejak kapan ini jadi tugas gue? Lu tau nggak? Gue ngelakuin ini semata-mata karena gue nggak mau ngeliat lu masih konyol tau nggak? Mana? Wah, Bobby. Kok? Hah? Ih, malah dimatiin sih. Bos, gue udah cari kemana-mana, tapi nggak ada juga. Bos, Nihil di sini. Sebenarnya yang butuh gue apa lu sih? Kurang ajar. Mana tuh anak? Bos, kayaknya gue dengar suara handphone. Kayaknya di situ tuh, Bos. Bener lo. Di banget di situ, Bos. Periksa. Bisa gue depan. Steril, Bos. Gak ada apa-apa di sini. Di mana? Depan. Bos, gue yakin banget tuh suara handphone. Makanya kalau kasih informasi itu yang benar. Bos. Gara-gara lu nih. Itu suara handphone bukan ya? Itu buktinya nggak ada kan? Tapi gue yakin, Bos. Udah. Panas gue di sini. Cabut. Nenek pasti sekarang udah tidur. Saatnya beraksi mencari info tentang harta karun. Gimana sih? Mira, Ya ampun, nenek bikin kaget. nenek masih kangen dengan kamu. Ayo tidur di kamar nenek yuk. Tidur. Iya. Yaudah, yuk, Nek. Mira, kamu itu sudah 5 tahun pergi, nggak ngasih kabar berita. Nenek kan khawatir. Ya, maaf deh, Nek. Aku kan sibuk. Nenek tahu kalau kamu itu sibuk. Tapi Mbok ya ngirim surat ke sini. Meskipun nenekmu ini buta, tapi kan bisa menyuruh si Galuh bacain suratmu. Iya. Ya udah. Lain kali kalau aku ke Jakarta lagi buat kuliah, aku akan kabarin nenek. Ya ampun, luar
keras banget. Kayak kodok lagi. Ini berarti aku bisa kabur. Tidur apa salto sih? Halo Put, gimana Put? Aduh kok, gue lagi gak bisa ngomong sekarang. Ini lagi ada nenek di sini lagi tidur. Kok lo ngomongnya bisik-bisik sih? Nenek itu buta ya, bukannya budak. Kalau gue teriak-teriak yang ada nenek kebangun, gimana sih lo? Put, mumpung dia lagi tidur, lu geledah rumahnya. Cepetan, kesempatan lu nih. Enak aja segampang itu lo ngomong sembarangan. Gak bisa. Aduh Put, gue udah gak betah banget nih Put di sini Put. Udah panas, nyamuknya banyak lagi nih. Emangnya gue pikirin itu derita lo, rasain. Putri. Aku dimatiin. Mira, ayo bangun. Masih gelap juga. Ayo, sudah subuh. Nenek sudah lama nggak sholat bareng sama kamu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nenek kangen, Mira. Ingat dulu, kamu selalu nyium tangan nenek sesudah kita sholat bareng. Halo, Drako. Gue habis sholat subuh nih. Siapa, Mira? Pagi-pagi sudah telepon pakai bahasa gue. Itu biasa, Nek. Kalau anak gaul di Jakarta ngomongnya begitu. Bilang sama temen kamu, tidak sopan. Nelpon temennya kok subuh-subuh. Kecuali kalau ada kabar kematian atau kabar apa. Iya, Mira. Pagi ini, Nenek pengen sarapan dengan singkong di kebun kita. Jadi kamu cabut ya. Nyabutin singkong, Nek? Enggak. Kamu tuh lupa apa? Dari dulu senanganmu kan nyabut singkong dari kebun sendiri. Masa sih? Nenek. Gimana, Mira? Dapet kan? Dapet dong singkongnya. Tapi ya nggak terlalu banyak sih, Nek. Biasanya kan ada anaknya Pak Hasan itu si Galuh yang bantuin nenek. Gitu. Nenek jadi inget sama akimu yang sudah meninggal. Sama nih. Aku juga jadi keinget sama Aki. Tapi ngomong-ngomong, emang Aki nggak ninggalin warisan apa-apa sama nenek? Warisan? Ninggalin apa? Ya harta lah maksudnya. Ya nggak ninggalin apa-apa. Ini udah cukup bagi nenek. Ada rumah, ada kebun, punya tetangga yang baik-baik. Itu kan warisan yang bagus. Iya, tapi maksudnya, Nek, kalau nanti sampai nenek kehabisan uang gimana? Uang sih kalau dicari nggak akan ada cukupnya. Sudah, kamu bawa ke belakang, kamu rebus.
kita makan singkong rebus. Oh iya, sesudah itu kamu langsung beresin rumah, ya? Di sana cepetan. Mira, punggungnya nenek gatal. Enak banget, Nek. Enak, Mira. Mira, ini salep, itu kurap, sebelahnya tuh kadas. Enak kan? Iya, Nek. Enak. Mira, nanti kalau ada kutunya, di situ juga. Apa ikut tuh? Iya, kalau ada telur kutunya, namanya lingso. Itu juga digites, bahaya itu. Oh ya gitu ya, gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Galuh, Ya, Nek. Galuh, nenek hatinya sedang seneng. Seneng kenapa, Nek? Akhirnya Galuh, Mira sudah datang. Mira, Mira, Mira. Nih lihat nih. Mira, Nenek. Mira, ini Galuh, anaknya Pak Hasan. Kamu masih inget kan? Galuh yang sering bantuin rumah nenek. Kamu waktu kecil juga sering main bareng. Iya kan, Mira? Tapi dia ini, Nek. Iya. Maksud kamu itu apa sih, bohongin nenek? Kamu ini bukan Mira. Kamu ini siapa sih? Aduh, tenang dulu. Lu tenang dulu ya. Sorry. Sorry banget, gue gak ada maksud kayak gini. Gue gak ada tujuan kayak gini. Lu dengerin gue dulu. Nama gue Putri, ya. Mira itu teman gue waktu masih kecil. Temen gue kalau gue lagi mudik ke sini. Karena kampungnya nenek kakek gue tuh dulu di sini. Ya, terus kenapa? Dengerin gue dulu. Waktu pertama kali gue datang ke rumah nenek, karena gue mau nyari Mira, tiba-tiba nenek langsung meluk gue. Langsung manggil gue Mira. Ya dikira nenek gue cucunya. Sebenarnya Miranya sendiri kemana sih? Hah? Mira... Mira udah meninggal. Meninggal? Kapan? Kurang lebih udah 2 tahun yang lalu. Terus nenek tahu? Nenek tahu soal ini? Iya, aku nggak tega bilang sama nenek. Setiap aku datang ke sini, nenek selalu nanya, mana Mira, mana Mira? Mira itu ke Jakarta. Dia nerusin sekolah di sana. Dia berteman sama orang-orang yang pecinta alam. Waktu mereka naik gunung, ya di situ Mira meninggal. Jadi temen gue Mira benar-benar udah meninggal. Ya, tapi lo harus kasih tahu nenek dong soal kematian Mira, cepat atau lambat. Ya nanti mungkin ada waktu yang tepat. Tapi untuk sementara ini, tolong kamu jadi Mira dulu ya. Loh, lo kok jadi ikut-ikutan nyuruh gue jadi Mira sih? Aduh, PR banget sih semuanya. Habis lagi. Aduh. Makanan habis, minuman habis. Si Putri kok teleponin kok nggak bisa-bisa ya? Katanya HP-nya mati melulu lagi. Mana ya? Gue lapar banget nih. Bisa mati nih gue kelaparan. Mungkin kalau bisa gue keluar bentar, terus gue beli makanan, terus gue balik lagi ke sini. Gak apa-apa kali ya? Iyalah gak apa-apa. Daripada gue mati kelaparan. Jalan aja. Bos. Draco, bos. Draco. Kejar, bos, buruan. Lu kejar.
Ini baju kancingnya banyak banget sih. Bang, istri saya mana bang? Ya orang gila. Lo lihat orang lewat gak? Bang, istri gua mana bang? Lu culik ya bang? Ya elah sih bos, percuma dah. Orang gila pakai ditanyain. Sama kita yang gila. Hah? Lo kali yang gila. Lo yang gila. Udah, cari yuk. Bang. Emang kalau jadi orang gila pasti selamat. Nenek pengen dengerin itu gramafon. Ini piringan hitamnya kamu nyalain. Nenek sudah lama nggak dengerin lagu, lama nggak berdansa. Waktu kecil kamu suka ikut-ikut dansa. Kalau Aki sama nenekmu ini dansa. Apaan sih, Nek? Ayo temenin nenekmu dansa. Hah? Dansa. Gini, Aku nggak bisa dansa, Nek. kamu jangan bohong. Dulu waktu Aki sama nenekmu dansa, kamu suka ikut-ikutan. Gagal deh rencana gue nyari harta karun di sini. Lagian ini nenek hobinya resek banget sih. Mira, nenekmu lapar. Aduh, capek dansa. Kamu beli bakso di warung perapatan depan, bakso kesayanganmu. Kamu beli 2 mangkok bakso. Nih uangnya. Ayo, kurang ya, nih. Udah cukup, Nek. Cukup. Jangan lupa sambelnya dipisah. Ya, yuk. Orang ini boleh makan cabai banyak-banyak apa? Si nenek, kelihatannya doang orangnya sederhana. Nggak taunya duitnya banyak. Apa jangan-jangan bener ya? Nenek punya harta karun. Halo? Halo, kok? Halo Put, lo kemana aja sih? Gue teleponin handphone lu mati. Ya lagian lo tuh rese tau nggak? Gangguin gue terus. Lu tau nggak kalau tiap detik lu nelfon gue kok, yang ada nenek itu bisa curiga. Lu nggak tahu juga sih nenek orangnya kayak gimana. Manjanya minta ampun. Cerewet, bawel. Dikit-dikit minta diurusin inilah, itulah. Gue kan capek. Ya udah Put, sabar aja. Gue juga tadi habis nyamar jadi orang gila. Gue dikejar anak buahnya si Bobby. Kayaknya gue juga mesti cari tempat persembunyian baru deh. Makanya lu cepat ambil harta karunnya. Gue udah gak tahan nih. Lu tuh egois banget sih jadi cowok. Lu pikirin cuma diri lu doang tau nggak? Ih, bete gue. Halo? Put? Putri?
Kamu mau kemana? Aku mau pipis, Nek. Oh, sudah. Sekalian antar nenek ambil air wudhu. Kita bisa sholat tahajud bareng. Ayo. Ya udah, yuk. Mas. Mira, pasti kamu sudah gede ya. Pasti kamu lebih cantik. Sayang nenek sudah tidak bisa melihat. Jadi tidak bisa melihat kecantikan kamu. Enggak, Nek. Aku masih sama seperti yang dulu. Nenek itu selalu mendoakan kamu setiap malam supaya kamu jadi anak solehah, tidak berbohong, tidak mencuri, tidak berbuat yang salah. Enggak kok, Nek. Aku pasti akan berusaha jadi anak yang baik. Dan aku juga nggak akan mencuri kok. Tapi kalau nemu harta karun, nggak tahu ya, Nek. Mungkin bakalan aku curi. Mira, kalau kamu membutuhkan sesuatu, bilang sama nenek. Nenek pasti berusaha. Ya, jangan seperti kemarin-kemarin ini. Kamu pergi begitu saja, gak ngasih kabar sama nenek. Nenek kan sedih. Iya, Nek. Makasih ya, Nek. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Galuh. Ini, Nek. Galuh bawain makanan. Makasih. Sama-sama. Nih, salam dulu. Mira mana, Nek? Mira? No, dia masih tidur di kamarnya. Jam segini masih tidur? Namanya juga anak zaman sekarang. Kalau subuh, susah. Bukan, Nek. Bukan anak zaman sekarang. Ini kelamaan tinggal di kota, nih. Biar Galuh bangunin. Astagfirullahaladzim. Mira! Mira! Mana sih? Bangun, itu kasihan nenek. Masa kerja sendiri? Ih, ganggu orang tidur aja sih lo. Mira, ini udah siang. Gue dari kemarin udah capek tuh nggak bantu nenek terus. Pengen ngapain, tapi nggak bangun jam segini juga. Sudah. Mira itu anaknya rajin bantu nenek. Dan dia itu rajin sholat. Tapi dia ini bukan... Bukan apa? Dia ini bukan bantuin nenek, bukan malah bantuin nenek. Dia malah nyusahin nenek kalau tidur kayak gini terus nih. Mira, dia bawa makanan enak. Ada tempe bacem. Kamu siapin. Kita bisa makan bersama. Ayo Galuh. Ayo, biar keluar. Bangun, jadi cewek males. Nggak bisa ngeliat orang seneng banget sih lo orang. Itu juga nenek tua. Nggak bisa apa nggak nyusahin gue. Dari mulai ngobatin Panu lah, garukin punggungnya lah, sampai nyariin kutu semuanya gue. Sampai ke makanan harus gue. Semuanya gue. Apaan sih? Ini semua gara-gara Draco nih. Gara-gara Draco juga. Mira, sekarang kamu jujur. Tujuan kamu kemari itu ngapain? Gue kan udah bilang sama lo, mau nyariin Mira. Nyari Mira yang ngapain? Buat apa kamu nyari Mira? Ngapain kayak bukan urusan lo kali. Aku tahu. Pasti tujuan kamu kesini cuma mau males-malesan kan? Ya kan? Mau makan enak, tidur gratis? Ya udah kalau gitu gue balik aja. Apaan? Lu kata gue nggak capek apa selama ini ngurusin nenek? Kerjain terus sama nenek. Tapi enggak, mau pulang juga. Itu kan kasihan neneknya. Mira, mana makanannya? Iya, sebentar, Nek. Iya.
Nah, Mira. Iya, Nek. Mira, kakiku kaku. Nih. Kamu pijit sekarang ya. Ini kakinya yang dipijit, Nek. Lah ya kakinya. Hah, kamu tuh gimana toh? Jangan bohong. Nenek tahu kalau kamu tuh pinter mijit. Kamu kan sayang sama nenek. Aduh enak. Aduh, enak banget dipijit. Lama nggak dipijit. Mira, kenapa sih Mir? Kamu kok nggak kuliah-kuliah toh? Kamu bolos ya? Nenek nggak suka punya cucu sering bolos. Nanti kamu jadi anak bodoh. Anu, Nek, aku sebenarnya belum bayar kuliah. Belum bayar kuliah. Jangan bikin malu nenek kamu. Nenek kamu itu orang kaya, hartanya banyak. Sampai kamu nunggak bayar kuliahnya. Ini, Nek, soalnya bayar uang kuliah kan mahal. Ya, aku nggak mau ngerepotin nenek. Besok nenek bayar semua uang kuliah kamu. Ya? Nenek itu hartanya banyak. Iya, Nek, beneran hartanya banyak, Nek. Nggak ngerti apa? Bikin malu. Tangannya pegel-pegel nggak, Nek? Aduh, pegel Mira. Mobil lagi. Pasti nenek tidurnya pulas. Nenek. Nek. Tadi kan abis dipijit ya, Nek. Habis dipijit itu enaknya minum air jahe biar badannya segar. Tapi ini air jahenya air jahe spesial buatan aku. Nih, cobain. Air jahe? Ya ini air jahe spesial buatan aku. Biasanya kamu kalau bikin minum kurang maknyos. Oh, itu kan dulu. Kalau sekarang aku udah pinter. Air jahe? Ya anget. Rasa jeruk nipis. Rasa jahe. Ya jahe tapi kemudian jeruk nipis. Ih, gitu. Iya, spesial. Oh, nenek agak ngantuk. Nenek ngantuk. Nenek mau masuk kamar ya. Yuk, Nek, yuk. Ayo, pakai GPS. Iya. Ada putu mayang nih. Boleh. Cewek. Permisi, Bang.
Godain kita dong. Mau kemana sih nih malam-malam? Cantik banget, mau kemana, Nek? Aduh, bisa aja sih, Abang. Aduh, colek-colek. Kayak piring, keset. Bisa aja sih, Abang. Untung ada kita ya yang jagain. Bos mau nggak? Kalau nggak mau, gue yang habak nih. Aduh. Samain mojok sama abang. Aduh, jangan dong, Bang. Jangan, Bang, malu. Apa? Aduh. Innalillahi. Papi. Aduh. Nek. Selamat tidur nyenyak ya, Nenek. Maafin aku jadi paksa harus kasih Nenek obat tidur. Kehabisan, Nenek juga sih. Nggak bisa diem, dikit-dikit aku, dikit-dikit aku. Gimana cara nyari informasi tentang harta karunnya kalau kayak gitu caranya? Yang penting sekarang Nenek tidur dulu. Halo? Halo, Put. Harta karunnya mana? Lu lama banget sih. Heh, lu tuh bisa sabar sedikit apa enggak sih? Hah? Gue juga dari kemarin udah usaha mati-matian, tau nggak? Ya elah, kan urusannya cuma sama nenek-nenek. Gampang dong. Masa lu nggak bisa? Lu kata segampang itu. Tinggal bilang ke Nenek, Nek, di mana harta karun lo? Sini, mau gue curi gitu. Ya lu sabar sedikit dong, bisa sabar nggak? Ini juga gue baru kasih Nenek obat tidur. Jadi dia bakalan tidur sampai besok subuh. Dan gue jadinya bebas nyari informasi tentang harta karun itu ada di mana. Yaudah. Gue balik lagi ke mobil rongsokan. Abisnya gue dikejar-kejar terus sama anak buaya Bobby. Lagian salah lo sendiri keluar dari mobil rongsokan itu. Gue kan udah bilang, lu gak usah kemana-mana, di situ aja. Ya lu mikir dong, Put. Gue mesti berapa lama, Put? 2 hari? Seminggu? Gue juga kelaparan. Lagian lu lama banget sih. Mau ngurusin nenek-nenek doangnya lama. Buruan dong, ah. Iya. Berisik banget tuh gak sih, lu bawel. Lagian kalaupun gue gak dapetin peta harta karunnya, Nenek janji bakal ngasih gue duit. Hah? Itu nenek mau kasih lu duit? Kok bisa? Ya bisa lah. Kan gue udah bilang sama lo, kalau nenek itu ngira gue itu cucunya. Karena dia buta. Ya, gue bilang aja. Kalau gue gak kuliah karena gue gak bisa bayar. Habis itu, akhirnya nenek mau janji buat ngasih gue duit. Apaan tuh? Lo kenapa sih? Itu suara apaan? Ada banci. Ya banci kan ikut capcus. Capcusin. Pakai baju cewek. Pakai baju cewek. Halo? Kok? Bodoh amat ah. Ngusahin banget sih lo jadi orang. Ada serese tau gak lo? Gue pikir tadi lo tuh hantu dapur atau apa, ngagetin gue. Lihat tuh, kaki gue sampai lecet. Au! Iya maaf, aku kirain kalian itu udah pada tidur. Aku juga kamu kalau setiap malam tuh aku sering kemari. Yang ngawasin, takutnya nenek lupa kunci pintu. Ya lagian, aku juga lupa kalau kamu nginep di sini. Au, sakit. Pelan-pelan. Tahan dikit lagi, dikit. Udah. Ini besok paling sembuh kok. Emangnya lo deket banget sama nenek? Ya kurang lebih gitu sih. Semenjak Mira udah nggak ada, nah aku tuh yang ngerawat nenek sampai sekarang. Berarti lo ada hubungan darah sama nenek atau? Kalau dibilang nggak ada sih, sebenarnya ada. Cuman aku aja nggak tahu.
Saya udah jauh banget, udah lama banget. Yang pasti aku itu utang budi sama nenek. Karena nenek udah ngebiayain aku sekolah. Makanya aku udah janji sama diri aku sendiri bakal ngejagain nenek, ngerawat nenek sampai kapanpun. Kasihan kan nenek udah gak punya siapa-siapa. Udah malam. Mendingan kamu sekarang istirahat biar lukanya cepat sembuh ya. Iya. Ini kotaknya. Aku pamit dulu. Thanks ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sial nih baju. Bikin gua makin sial aja. Enggak, ganti aja. Biarin, bau-bau deh sekalian. Nek. Ih, tumben banget sih nenek. Biasanya gue yang tidurnya paling kebo. Sekarang nenek yang bangunnya siang. Nek, bangun udah siang. Biasanya nenek yang nyuruh aku bangun pagi. Nek. Nek. Ih, canda nih. Nenek. Aku serius. Nek, bangun ah. Udah siang. Nek, aku serius bangun, Nek. Nenek. Nek. Kenapa napasnya sedikit, Nek? Masa nenek overdosis, Nek? Nenek bangun dong, Nek. Aku nggak bercanda, Nek. Nenek bangun, Nek. Nenek bangun. Nek. Aku serius, Nek. Bangun dong, Nek. Tolongin aku, Nek. Aku cuma bercanda. Nek. Nek, aku mohon bangun dong, Nek. Nenek. Gimana nih? Nenek bangun, Nek. Nenek bangun. Neng, minta sedekah, Neng. Berapa aja, Neng? Nenek dari kemarin belum makan. Nek. Nek. Aduh, Nenek nggak apa-apa. ya mata nenek rabun. Jadi jalan ke sandung-sandung. Mata. Ya udah, lain kali nenek hati-hati ya. Iya. Makasih. Ini Nek, saya ada sedikit buat nenek makan. Sedikit uang. Ambil. Makasih, Neng. Makasih, Neng. Hati-hati. Hati-hati, Nek. Nenek. Nek. Maafin aku, Nek. Aku tahu aku jahat. Aku tahu aku jahat, Nek. Aku minta maaf ya, Nek.
kapanpun, aku janji. Aku janji aku nggak akan ninggalin nenek. Aku nggak akan ninggalin nenek. Aku sayang sama nenek. Aku sayang. Aku nyesel. Aku akan nunggu di sini, Nek. Sampai nenek bangun. Apapun yang terjadi, aku akan terus di sini, Nek. Aku akan temenin nenek sampai kapanpun. Kalau gue kencing di luar, pasti gue bakal ketangkap anak gue si Bobby nih. Bos, kayaknya sepi-sepi aja nih, Bos. Iya nih, Bos. Kayak di kuburan, senyap. Ah, botol. Justru karena sepi itu pasti mencurigakan. Oh iya, benar. Ya, emang ada botol sih? Ada hantu. Sekarang mending lu periksa setiap mobil yang ada. Pasti ada Draco di dalam. Laksanakan. Laksana. Oh iya. Draco! Draco! I need your money right now! Draco! Dapat lu Draco ya! Kencing sembarang lu! Gua azab lu sini! Kabur lu! Hah? Salah arah bro! Sono! Arwan! Kejar bro! Tunggu! Aduh! Mampus lu! Bos! Lari kemana, Bos? Nggak bisa lari lu! Lu kemana? Lu kemana aja? Capek lu ngejar lu! Iya! Oh iya, lu! Aduh, bau. Ketek gua nih, gua pepes! Udah, bawa dia! Hei! Ampun, enak aja. Lu gendong gua. Oh iya, Bos. Gua, Bos. Lu bawa ini, lu isepin ke dia tuh. Isepin ke dia. Dikit Bos, sekarang. Makan nih pepes. Nek, ini batuk-batuk terus kayak begitu. Ya, mau ke kamar aja istirahat ya. Ya. Enggak apa-apa, Mira. Namanya juga orang tua. Nenek itu biasa batuk-batuk begini. Apaan sih? Orang nenek belum tua-tua banget. Nenek sih sudah tua, Mira. Paling sebentar lagi juga akan meninggal. Nek, nenek nggak boleh ngomong kayak begitu. Nenek harus sehat. Nenek harus sembuh. Sekarang harus minum obatnya. Iya. Mana obatnya? Nih, sebentar. Ini obatnya. Nah, ini minumnya. Pelan-pelan. Udah. Oh, iya Mira. Nenek hampir lupa memberikan uang pada kamu untuk bayar biaya kuliah. Iya kan? Tapi kamu janji loh Mira, meskipun nanti nenek sudah meninggal, kamu harus tetap kuliah. Harus selesai, biar jadi orang pinter. Ya? Udah, nenek jangan ngomong kayak gitu lagi. Sudah, kamu lihat sana dulu. Nenek malu. Nenek mau ngambil uangnya. Iya. Udah belum, Nek? Nih, uangnya nih. Ini uangnya. Banyak kan? Hah?
Kenapa? Masih kurang? Enggak kurang kok, Nek. Cukup. Makasih ya, Nek. Nenek mau bicara sama kamu, Mira. Nenek mau ngomong apaan, Nek? Nenek kan sudah tua. Paling bentar lagi nenek sudah dipanggil sama Gusti Allah. Nenek jangan ngomong gitu. Nah, itu kan sudah takdir bahwa manusia itu pasti akan kembali ke yang punya. Yang punya ya Gusti Allah. Tapi kamu janji ya Mira, meskipun nenekmu nanti telah tiada, kamu harus menyelesaikan kuliah kamu. Jangan sampai kamu tidak selesai. Iya, Mira, aku janji. nenek mau cerita sama kamu. Ada satu rahasia, tapi rahasia ya. Rahasia. Iya, kakek kamu itu kan seorang bajak laut. Nah, dia itu hartanya banyak, emasnya berkilo-kilo, dan semua itu nenek simpan. Mira, kamu dengerin apa enggak toh? Dengerin, Nek. Sekarang harta karun itu nenek simpan. Nenek tanam di bawah pohon jambu di belakang rumah. Itu semua nanti untuk kamu. Untuk biaya hidup kamu supaya kamu tidak kelaparan. Terus kamu bayar kuliahmu. Ya? Nenek sudah lega. Sudah menceritakan semua ini pada kamu. Emas batangan. Ya ampun. Aduh, Bob, suruh jauhin dong, Bob. Kolaknya, Bob. Aduh, Bob. Bob, tolong jauhin dong, Bob, tolong dong, Bob. Jadi lo takut sama kodok? Takut banget, sumpah. sama kodok? Iya, takut. Kalau beneran takut sama kodok, lo mendingan bayar 200 juta ke gue daripada kodok ini gue lempar ke seluruh badan lo. Hah? Duh, Bob, gua nggak ada, Bob, duit segitu, Bob. Gua nggak peduli, lo harus bayar. Ngerti nggak? Mas. Oh, Itu cerita lo. Jangan. Tunggu. Lo ya, cuma bisanya ngerusakin mobil gua. Tapi sama kodok ini lo takut. Cemen lo, hah? Tunggu, Bob. Gua ada ide. Apa ide lo? Gua punya satu rahasia. Rahasia, kita butuh duit, bukan rahasia. Apa rahasia? Gua punya harta karun. Iya. Donaru. Harta karun. Harta karun. Iya. Makanya jauhin kodok. Ternyata benar kata Mira soal harta karun ini. Niat gue kesini emang buat nyuri harta karun nenek. Tapi enggak, gue nggak boleh ambil harta karun nenek. Nah, kamu garuk punggung nenek. Enak. Ini salep, itu kurap. Sebelahnya tuh kadas. Nah, nanti kalau ada kutunya, di situ juga. Apa nek kutu? Iya. Selama gue tinggal di rumah ini, gue udah nemuin kehangatan dari nenek. Nenek udah kayak nenek gue sendiri. Jadi gue nggak mungkin ambil harta karun nenek.
Mendingan harta ini untuk berobat nenek. Supaya nenek bisa cepat sembuh. Karena gue sayang sama nenek. Lalu, tunggu. Mira. Putri. Ada apa? Kok buru-buru gini? Kayaknya besok gue harus cabut dari rumah nenek. Gue nggak tega terus-terusan bohongin. Put. Tolong jangan lakuin itu, Put. Nanti nenek bisa sedih. Gue nggak bisa terus-terusan ngebohong loh. Gue nggak tega bohongin nenek. Kamu tega ngeliat nenek kehilangan cucunya untuk kedua kali? Tapi gue bukan cucunya. Iya, tapi nenek mikir kamu cucunya. Semua orang juga udah pada tahu kok. Kamu udah ngembaliin kebahagiaan nenek. Lo tau gak sih? Kondisi nenek kesini-kesini itu makin parah. Terus lo mau sampai kapan ngebohongin tentang kejadian Mira? Aku belum berani bilang itu sama nenek. Aku takut nenek sedih. Gue gak tahu harus kayak gimana. Yang jelas lo harus ngomong secepatnya. Sebelum semuanya terlambat lo. Tapi aku minta kamu tinggal dulu beberapa hari di sini ya. Sampai aku nemuin cara buat ngomong ke nenek. Ya udah. Tapi ingat, gue nggak bisa terus-terusan jadi Mira. Nek, ntar kalau aku pergi ke Jakarta lanjutin kuliah, nasib nenek gimana? Gak apa-apa. Oh, nenek itu biasa hidup sendiri. Oh iya, Mir. Sebaiknya kamu pulang seminggu sekali. Biar nenekmu ini gak kangen banget, ya? Rako, mana rumahnya? Hah? Ini sih, gue yakin kok. Serius lo? Iya, gue serius. Gue gak mungkin lah bohong sama lo. Yaudah, yuk. Maaf, gue. Ibang lu. Iya, tapi ya siapa yang jagain nenek nanti? Kan ada Galuh. Lagian kamu sering telepon nenek. Nenek kan sekarang sudah bisa pakai handphone. Oh iya, aku hampir lupa. Siapa itu? Sebentar ya, Nek. Permisi. Bentar. Permisi. Pada ngapain sih lu semua kesini? Lu juga Draco. Gua ngasih tahu lu gua ada di sini bukan berarti lu boleh kesini ya. Dia pakai nanya kita mau ngapain? Foto banget. Jangan keras-keras ngomongnya. Karena dengar. Gua nggak peduli. Gua datang ke sini mau cari harta karun. Harta karun? Siapa Mira? Wah. Masuk. Lu ngapain sih? Gak sembarangan main masuk rumah orang lu. Bro, Sus. ada petinju bro. Gas LPG. Bukan bos, itu mah batik Semar. Lo mau tau banget siapa gua? Gua Bobby. Gua ngondek. Gua Gonjreng. Gua datang ke sini mau cari harta karun. Lo harus tunjukin di mana harta karun itu. Buruan. Harta karun? Harta karun apa? Alah, nggak usah belagu nenek tua. Lo mau tunjukin nggak? Lo mau tunjukin atau gue ledakin lo? Mau nggak? Ini lo sama gua. Saya nggak ngerti apa-apa soal harta karun. Tahu? Siapin bos. Kerandang langsung aja. Oke. Kita cari. Cari. Mau ngapain sih? Berhenti ya! Lu jangan macem-macem ya. Allah minggir. Rasa tuh perempuan. Udah. Lo geledah rumah ini cari harta karun itu. Bro. Udah lo. Oh no. Itu mana sih? Ngapain lu bawa Bobby ke sini? Dia maksa gue bawa ke sini. Lagi lu keamaan sih. Gue jadi ketangkep. Tapi kalau nggak gara-gara lu dikasih tahu, nggak mungkin dia tahu soal harta karun kan? Emang dasar mulut lu tuh tau nggak? Bisa juga sih ya. Gua tuh diancem, Put.
Lagian lu kelamaan sih. Lagian lu kenapa betah banget sih di sini? Ada apaan sih? Pokoknya lo harus cari sampai dapat. Oke, buruk. Ya, kenapa doang? Dikunci lagi. Gimana sih? Bang, gue udah cari ke belakang, muter sana, muter situ. Cuma bang nggak ada. Jangan kita ketipu kayak ini sama si Draco. Gue sih yakin si Draco nggak bohong sama kita. Tapi memang nenek itu nggak mau kasih harta karun dia. Itu gimana dong nih? Oh. Kita harus pakai cara kekerasan. Ya kan? Tahan dulu bos, jangan buru-buru. Nenek-nenek bos sudah tua. Peot, keropos, mau diapain? Alah, peduli amat. Yang penting harta karun itu jatuh ke tangan gua. Mau kaya nggak? Hah? Mau sih bos. Ada juga ya kita udah kemari jauh-jauh, kalau tangan kosong sia-sia ya. Tumben lu pintar lu. Iya bos. Halo. Bagian juga lu ah. Yuk. Dan lu. Nek, kalau lu nggak mau ngasih tahu di mana harta karun itu, gua terpaksa pakai cara kekerasan. Lu jangan macam-macam sama nenek kan? Lu sok berani ya? Dia tuh bukan siapa-siapa lo. Sabar. Kayaknya gue tahu deh harta karunnya di mana. Ayo ngomong. Ya. Menurut informasi yang gue dapet, harta karun itu kan sesuatu yang berharga buat si nenek nih. Jadi pasti melekat terus sama si nenek dan selalu dibawa kemana-mana. Ya kan? Nah, dan gue yakin harta karun itu pasti tongkat. Draco, lo apaan sih? Kasih gue! Jinak nih, susah amat. Lu kenapa nampar gue? Harusnya gue yang nanya. Ngapain lu berani-beraninya matahin tongkatnya nenek, ah? Lu pikir lu tuh siapa? Udah deh, bukan urusan lu. Gue gak sudi tuh gak jadi pacar lo. Malam ini juga kita putus! Udah. Ini ngapain sih? Hah? Nek, gue yakin lu pasti tahu di mana harta karun lu. Mending lu ngomong. Nenek bilang, nenek tidak tahu menahu soal harta karun itu. Titik. Bohong! Lu berani ya? Kalau gitu, bakar rumah itu. Bakar bos. Ya, bos. Lu itu berani. Bakar. Bos, ya, di depan. Bro! Nenek gak apa-apa kan, Nek? Nenek gak apa-apa kan? Ondek! Gondrong! Mana lo pada? Suruh ngebakar rumah malah ngilang! Mau tahu? Lo yang harus bayar utang, Draco! Put, tolongin gue dong, Put. Put, gue sayang, Put, sama lu, Put. Jangan gue ditangkep, Put. Putri! Mendingan aku bawa kamu ke puskesmas ya. Gak usah. Ntar gimana sama nenek? Terus anak-anak berandalan tadi? Udah, kamu nggak usah mikirin itu. Anak-anak itu langsung dibawa ke kelurahan kok. Kalau nenek kan masih banyak ibu-ibu dalam. Ya? Yuk. Kau ingin mereka mengerti, tapi mereka tak bisa pahami. Hanya Lalu, aku yang selalu kayaknya gue bakalan kangen deh sama kampung ini. Kamu bisa kok sekali main ke sini, ngeliatin nenek sama Jinjin. menjagamu, 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 menjagamu.
Mau nggak mau, aku harus ceritain rahasia Mira sama nenek. Galuh, mana Mira? Kenapa dia menghilang? Nek, ada yang mau Galuh omongin sama nenek. Ngomongin saja, Galuh. Sebenarnya Mira udah meninggal, Nek. Mira meninggal di gunung dengan keadaan yang mengenaskan. Galuh nggak kuat ngomongin ini sama nenek. Galuh juga nggak mau ngeliat nenek sedih terus. Yang nemenin nenek berhari-hari kemarin sebenarnya bukan Mira, Nek. Namanya Putri. Nenek sudah tahu. Salah satu dari tetangga di sini memberitahu sama nenek. Dan nenek juga ngerti bahwa yang kemarin itu bukan Mira. Meskipun nenek rabun, tapi nenek bisa membedakannya. Tapi nenek senang manggil dia Mira. Mengingatkan nenek pada cucu nenek yang amat sangat nenek cintai. Dan nenek juga senang dengan Putri yang berpura-pura jadi Mira. Sekarang nenek kangen. Nenek kangen sama Putri. Nenek kangen sama Putri. Putri di mana? Putri di mana? Udah, nenek jangan sedih lagi ya. Nenek harus sabar. Put, kamu kenapa? Pulang dari KKN kok mau perhatiin kelihatannya bengong terus? Ada masalah? Enggak, Mah. Aku udah putus sama Draco. Alhamdulillah. Akhirnya kamu sadar juga, Put. Kamu udah putus sama Darko. Draco, Mah. Mau Darko kek, mau Draco kek. Buat mama itu, Darko adalah madesu masa depan suram. Tapi kalau aku pacaran sama orang kampung, ya anaknya sih baik, rajin sholat. Gimana, Mah? Mau orang kampung kek, mau orang kota kek, yang penting dia baik sama Putri. Mama sih seneng-seneng aja. Yaudah kita makan siang dulu yuk. Mama masak kesukaan kamu. Yuk, ayo sayang. Yuk. Apa kabar, Galuh? Sehat kok, Mir? Mir, nama gue Putri. Oh iya, lupa. Maaf. Pasti mau ke rumah nenek Bajak. Iya. Sebenarnya ini karena aku pengen ketemu sama kamu. Pengen ketemu sama nenek Bajak juga. Gak nyangka ternyata aku kangen banget sama kampung ini. Put. Nenek udah ninggalin kita. Kapan? Udah 3 hari. Kenapa kamu gak kabarin aku? Gimana caranya? Aku nggak tahu kamu tinggal di mana. Aku nggak punya nomor telepon kamu. Yang jelas, aku nggak kebayang kalau kamu mau balik lagi ke kampung ini. Tapi aku benar-benar sayang sama nenek lu. Iya, aku tahu. Nenek juga ngerasain hal sama kamu. Akhirnya aku berani buat ngomong semua rahasia ini sama nenek.
Walaupun nenek udah tahu, dia tetap nulis surat wasiat buat kamu. Walaupun dia tahu kamu itu bukan Mira. Surat wasiat. Iya. Resmi ditandatangani oleh notaris tempat aku kerja. Kamu kerja di notaris? Iya. Aku sarjana hukum. Aku ngambil notaris, makanya aku kerja di notaris. Ya udah. Mumpung kamu di sini, sekarang kita ke rumah nenek ya. Di sana udah ada Pak Kades yang mau bacain surat wasiat nenek. Oke? Ayo. Galuh, ini benar yang namanya Putri. Iya Pak Kades, ini Putri temannya Mira. Surat wasiat ini diberikan untuk Putri dari Nenek Bajak. Surat wasiat ini resmi ditandatangani oleh notaris. Akan saya bacakan ya. Yang bertanda tangan di bawah ini dan seterusnya memberikan warisan kepada pihak di bawah ini. Bahwa kekayaan nenek berupa sawah, kebun, dan ternak akan dihibahkan ke panti asuhan dan masjid yang ada di desa. Sedangkan rumah ini dan harta karunnya diberikan untuk Putri. Harta karun? Saya tahu itu benar atau tidak. Soalnya dari dulu beredar kabar bahwa di rumah nenek ada harta karunnya. Silakan, Putri. Nenek, ini aku Putri, Nek. Sekarang pasti Nenek udah bahagia di alam sana sama Mira ya. Sampai kapanpun, aku akan selalu sayang sama Nenek. Dan aku janji, Nek. Aku janji aku akan nepatin janji aku ke Nenek. Untuk menyelesaikan kuliah aku. Sabar ya, Put. Aku pamit dulu ya, Nek. Assalamualaikum, Nek. Assalamualaikum. Kamu kalau ada waktu luang main kesini aja lagi. Iya, pasti. Makasih juga buat semuanya ya, Galuh. Sama-sama. Kamu hati-hati di jalan ya. Bentar. Aku boleh minta nomor telepon kamu nggak ya? Siapa tahu aja kalau aku dapat kerja di kota, aku bisa ngabarin kamu dan main ke rumah kamu. Nanti kamu juga akan tahu sendiri kok. Tahu apa? Ya, coba cari tahu lah. Maksudnya? Put, maksudnya apa, Put? Waalaikumsalam.